Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya. Hari ini sebuah nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita, diizinkannya kita masuk Ramadan 1443 Hijriah. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pejuang Islam hingga akhir zaman. Para pemirsa saimin saimat rahimakumullah, setiap kita melaksanakan salat 5 waktu setiap harinya, dan setiap kita menginginkan salat yang kita laksanakan bisa optimal dan memberikan keberkahan dan pahala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya wal munkar." Sungguh salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa salat yang kita kerjakan memberikan manfaat keberkahan kepada orang yang melaksanakannya. Dan alangkah ruginya manakala orang yang melaksanakan salat itu tidak mendapatkan keberkahannya. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah, saimin saimat rahimakumullah, kita harus berusaha agar salat kita dapat dioptimalkan, terutama pada bulan Ramadan ini yang di dalamnya Allah berikan penuh keberkahan dan limpahan pahala yang Allah sediakan. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mengusahakan agar salat kita di bulan Ramadan ini bisa optimal untuk meraih pahala yang berlimpah. Para pemirsa saimin saimat rahimakumullah, yang pertama, optimalisasi dari sisi awal waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Salat adalah kewajiban yang terikat dengan waktu. Karenanya menjadi langkah terbaik bagi seorang muslim untuk menjalankannya di awal waktu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama beliau sebutkan adalah salat pada waktunya. Pemirsa saimin saimat rahimakumullah, sebaliknya bagi mereka yang meremehkan waktu salat dengan menunda-nunda akan diancam dengan kecelakaan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencela sekelompok munafik di Madinah
yang menunda-nunda waktu salat asar hingga menjelang terbenamnya matahari. Pemirsa yang kami hormati, saimin saimat rahimakumullah. Langkah optimalisasi salat berikutnya adalah menjaga salat kita agar senantiasa berjamaah. Hukum salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah sunnah muakkadah yang hampir mendekati wajib. Dari sisi pahala dan keutamannya, tak kurang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, salat berjamaah lebih utama pahalanya daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Selain menambah pahala dengan salat jamaah, kita bisa merasakan hikmahnya berupa penguatan ukhuwah antara kita, tetangga, maupun rekan-rekan kita. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah menjaga kekhusyuan salat kita. Syekh Muhammad Ali Tantawi mengartikan khusyuk sebagai ketakutan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat pada anggota badan, menjadikan tenang dan merasakan bahwa ia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhusyuan dalam salat adalah salah satu indikasi keberuntungan seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salat mereka. Untuk mendapatkan kekhusyukan tentu banyak hal yang harus kita upayakan. Misalnya memahami fungsi dan hikmah salat, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya saja dengan memahami ucapan dan doa yang dilantunkan dalam salat kita. Akhirnya, semoga salat yang kita jalani setiap hari tidak lagi menjadi hiasan dan penggugur kewajiban, tetapi kita mendapatkan lebih dari itu. Di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda, karena 3 hal yang kita lakukan tadi menambahkan amal, menambahkan pahala bagi kita. Lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.